"Dek, iya kek," gue bilang gitu. "Maaf ya dek, selama ini hampir sebulan saya ganggu gitu." "Oh iya kek, saya nggak bisa tidur, nggak bisa ini karena keganggu banget. Sebenarnya ada apa sih?" Gitu. "Saya boleh nggak tinggal di sini?" "Lah gue ngeliat lu di masjid," gue bilang, "di bawah. Lu nggak sholat beneran?" "Enggak, gue nggak sholat." "Gue juga nggak sholat." "Ya sholat siapa?" Nah, di situ tuh langsung tatap-tatap bengong kita. "Berarti bukan lu?" "Bukan." "Lu juga nggak sholat?" "Enggak." "Tapi gue lihat jelas itu lu sholat." Jadi gue tetap gue lewatin tuh si pocong. Terus gue lewatin si pocong, terus gue belok kiri, lurus, gue ke kamar mandi. Itu pocongnya posisi di bawah tangga. Di bawah tangga tidur. Kayak tidur aja gini, tidur terlentang gini. Diteror sama pocong ketika nyantri di salah satu pesantren yang ada di pinggiran Jakarta. Dan malam ini narasumber akan berbagi ceritanya selama dia 2 tahun nyantri di pesantren tersebut. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, gue mau kalian absen dulu sebelum gue mulai ceritanya. Kalian absen dulu, kalian lagi ngapain malam ini? Lagi makan kah? Atau lagi pacaran kah? Atau lagi minum kopi kah? Komen di kolom komentar. Dan sambil kalian tulis komen kalian di kolom komentar, langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri. Dua tahun lamanya narasumber malam ini nyantri di salah satu pesantren angker yang ada di pinggiran Jakarta. Dan 2 tahun itu, selama dia nyantri di situ, itu banyak banget hal-hal mistis yang dia alami. Gak cuma ngerasain hal-hal mistis saja, tapi Mas Lukman juga langsung ditampakin sama sosok-sosok yang ada di pesantren tersebut. Dan narasumbernya udah ada di sebelah gue malam ini, udah ada Mas Lukman. Kejadian apa yang ngebikin lu bisa bilang kalau pesantren lu ini angker banget, Mas? Waktu itu malam-malam, sekitar jam 1, gue kebangun nih karena mau buang air kecil ya. Nah, kamar mandi itu melewati masjid nih mas. Jadi gue turun ke lantai 1 dari lantai 2 itu lewat tangga. Terus sebelum kamar mandi itu ada tangga juga menuju ke lantai 2 tapi untuk akses kelas. Kan kamar mandi di sebelah kiri nih, lurus terus belok kiri. Sebelum belok kiri itu ada tangga. Gue jalan pelan-pelan di bawah tangga. Pertama kali gue lihat kaki, siapa nih kaki siapa yang tiduran? Tapi kok hancur gitu kakinya, artinya nggak mulus gitu. Terus maju lagi pelan-pelan karena agak takut juga nih. Terus gue terus maju, penasaran. Kain dibunuh. Wah, nggak beres gue bilang nih. Ternyata itu ada pocong bang. Di bawah tangga itu tiduran. Cuman gue emang nggak lihat mukanya karena gue takut. Habis itu ya udah. Wah, berarti ini salah satu kejadian yang lu alamin ketika nyantri di pesantren tersebut. Iya, betul. Dan buat pasukan antara malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Lukman selama dia nyantri di pesantren tersebut selama 2 tahun ya kalau nggak salah ya? Ya, 2 tahun di situ. Karena lu masuk di kelas 2 ke kelas 3 ya? Iya. Jadi simak terus podcastnya sampai habis, tapi sebelum itu gue mau infoin dulu buat pasukan antara malam yang pengen jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id, nanti bakal diarahin sama produsernya Lentera Malam. Oke Mas Lukman, udah siap nih buat nyeritain hal-hal mistis yang ada di pesantrennya dulu? Sudah siap. Oke, tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue mau disclaimer dulu di sini. Mas Lukman hanya ingin berbagi pengalaman aja tentang hal mistis yang dialaminya, tanpa sedikit pun untuk menjelekkan pesantrennya. Dan kita di sini nggak akan sebut sama sekali nama dari pesantren tersebut. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sekitar 2005-2006, gue pindah pondok ya. Awalnya itu gue mondok SMA kelas 1 di Bandung, di daerah Bandung. Lalu
setahun kemudian karena gue nggak terlalu betah di sana, gue pindah ke daerah Jakarta, mondok juga, tapi masih SMA, mondok di daerah Jakarta Barat, ya daerah-daerah Cengkareng dan sekitarnya lah ya. Berarti kelas 2 tuh ya waktu itu pindahnya? Kelas 2, gue pindah ke kelas 2. Semenjak masuk situ sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Gue itu ya kayak belajar seperti biasa. Kalau gue boleh, tapi memang untuk pondoknya itu dia sekelasnya pesantren sekelas masih kecil, belum besar seperti sekarang. Kalau sekarang udah lumayan besar berkembang ya. Gitu ya. Berkembang. Gue terakhir ke sana itu udah berkembang banget, udah bangunan udah banyak lah ya, nggak kayak kemarin. Pondoknya itu hampir di tengah-tengah warga ya, rumah-rumah warga. Tapi rumah warganya juga nggak terlalu banyak gitu, paling ada ya paling di 10 sampai 20 rumah lah ada di situ di belakang. Memang di belakang pondok gue juga kuburan juga sama, ada kuburan juga. Jadi pondok gue tuh, kamar gue tuh awalnya memang masjid, bentukannya kotak gitu ya, masjid. Di depan masjid itu rumah kiai gue atau ustadz gue yang punya pondok beserta guru-gurunya juga memang keluarganya mereka gitu. Di atasnya itu di lantai 2, di lantai 2 masjid itu jadi disekat. Daerah pinggirannya itu dibuat kelas, tengah-tengahnya itu dalamnya dibuat kamar, cuman satu kamar, Bang. Cuman gede. Cuman satu kamar, cuman besar gitu. Kamar ya. santri itu. Kamar santri untuk yang cowok ya. Kalau untuk yang perempuannya ada di rumahnya Pak Kiai di lantai 2. Memang ada perempuan sama laki-laki. Singkat cerita, gue belajar di sana karena gue di sana juga mudabir. Kalau belum tahu ya, kalau mudabir itu pengurus untuk pondok di situ. Karena gue dulu pernah mondok SMP itu di daerah Bogor ya, dan masuk SMA mondok lagi gitu ya, pindah pondok dan gue udah berpengalaman, jadi gue ditunjuklah jadi mudabir. Mudabir itu yang tadi gue sebutkan sebagai pengurus khusus untuk mengawasi orang-orang yang anak-anak yang berbahasa Arab gitu. Jadi pas waktunya bahasa Arab itu gue yang ngurusin gitu, yang mengawasin. Singkat cerita, di pertengahan tahun 2007 kayaknya, di 2007 itu, oh iya, gue boleh cerita lagi ya, layoutnya tadi. Nah, di masjid itu kan kamar cuma satu kamar doang nih ya. Di depannya itu selang 10 meter, 20 meter itu udah jalan raya, Bang. Jalan raya, udah jalan raya. Belakang itu ada stasiun kereta api. Terus di wilayah selatan lah ya, wilayah utaranya itu jalan raya besar untuk mobil, motor besar, dan utama lah ya. Nah, kan ada tuh di perbatasan. Jadi kalau misalnya gue di lantai 2 itu ya nggak serem sih sebenarnya, karena memang 24 jam juga namanya daerah Jakarta Barat kan tahu sendiri kan, rame banget. Nah, di tengah-tengah jalan yang antara kiri dan kanan itu kan ada space ya, tapi space-nya itu memang dari tanah, itu banyak tanah. Biasanya space tanah itu tuh pembuatan itu loh, pembuatan arang ya. Untuk pembuatan arang. Jadi setiap hari itu ngebul itu asap itu. Dan singkat cerita, di tahun pertengahan 2007 itu dibangunlah mulai pembangunan JOR. Nah, kebetulan gue di sana juga wakil ketua OSIS ya. Gue bikin bangunan sendiri nih, ruangan yang tadinya agak kosong, gue bikin untuk jadi ruang OSIS gitu. Atas persetujuan ya udah dibikin aja ruang OSIS. Nah, gue bikin tuh sama anak-anak ruang OSIS di situ. Alat sekolah segala macam gue taruh di situ. Dan semenjak ada ruang OSIS itu, karena gue mudabir, jadi gue nggak setiap malam hampir jarang di kamar. Gue ngabisin waktu gue sama wakil ketua gue OSIS itu, namanya sebut aja Emai ya. Emai itu di ruang OSIS itu. Ya kegiatannya seperti biasa, kayak malam paling gue suka dengerin musik, karena memang boleh ya, gitar boleh, musik juga boleh, cuman handphone nggak boleh. Paling ada MP3 itu gitu. Cuman MP3 juga, tapi yang bisa yang megang juga yang mudabir aja, tapi kalau yang santri-santri yang lain nggak boleh gitu. Gue kan suka baca novel, jadi suatu hari sekitar jam 9 ya, jam 8, jam 9 setelah Isya, setelah makan malam, kan makan malam di pondok itu setelah Isya ya. Setelah Isya kita makan malam, terus selesai gue baca novel, di situ gue tiduran. Suasananya bukan suara serem, Bang, itu suasana rame. Jadi artinya gue walaupun cuman berdua, di sebelah sana kan skatnya pakai triplek tuh, nembus ke kamar itu ya, ke kamar santri.
Nah itu juga rame. Dan teman gue yang di samping si Emma ini juga lagi dengerin musiknya pakai speaker kecil. Jadi bukan yang lagi serem-sereman, enggak. Terus pas gue lagi denger musik, gue nengok kanan. Nah dari situ tuh bang, dari situ mulai awalnya gue diganggu gitu. Pas gue lagi tiduran baca novel ya, nah gue ke kanan, freeze, ada sosok. Nah sosoknya tuh rambutnya panjang tapi kotak. Sosoknya tuh kotak warnanya kuning, kayak kartun, lo tau kan, gak usah sebutin lah ya. Itu kartun, kayak kartun. Sosoknya nggak serem, sumpah, nggak serem. Cuman yang bikin serem memang merinding itu tuh rambutnya itu menuhin semua kamar. Warna hitam putih, hitam putih, hitam putih. Dia nggak ngomong apa-apa, gua lihat dia ngeliat gitu ya. Karena sosoknya nggak terlalu serem, jadi gua cuman bengong gitu, ya nggak ngerti ya, mungkin gue dibawa ke alam dia atau gimana, sadar nggak sadar gue ngelihat dia, gue diem, terus rambut gue diusap-usap gini, terus diusap-usap dari depan belakang, lama tuh gue diusap-usap, berasa bang, itu berasa diusap-usap gini, terus tiba-tiba dia ngilang, sering ada, gue berasa di situ lama banget bang, diusap sama dia, tapi pas gue sadar, gue lihat jam, baru sekitar 5 menit gue diem kayak gitu. Itu gue berasa nih udah 15 menit atau 20 menit. Gue lihat nengok ke kiri, kan teman gue tuh si Emma yang lagi baca buku sama dengerin musik, sambil dengerin musik. Itu masih ada, masih have fun aja gitu. Kayak gak ngerasain apa-apa dia. Ya gak ngerasain apa-apa. Yang gue bikin merindingnya sih sebenarnya, ya itu pertama rambut sama. Ya karena dia touch gue gitu. Dia touch gue, jadi gue merinding gitu kan. Kalau misalnya dia nggak touch, mungkin gue cuman, gitu udah selesai. Gitu. Nah semenjak kejadian itu, besoknya nih gue sakit 3 hari, gue demam. Nah semenjak kejadian itu juga, itu kejadian waktunya durasinya lama tuh bang, hampir 1 bulan gue digangguin. Sering ketemu sama sosok itu? Itu enggak, itu cuma sekali. Jadi kayak nandain hari awal, treng gitu loh. Ini hari awal lu, truk udah. Selanjutnya hari keduanya, gue itu kan karena gue juga belum sadar ya, pokoknya sakit, selama sakit tuh gue nggak ada gangguan tuh, pokoknya sakit aja 3 hari, tapi badan gue memang lemes terus gitu, entah itu diikutin atau apa, gue nggak ngerti. Semenjak setelah sakit, gue ada tuh sekolah kayak biasa ya, kan sekolahnya ini kamar gue, ini masjid di atasnya kan kamar gue ya. Nah sebelahnya tuh ada bangunan baru, itu bangunnya kelas gitu, tapi nyambung sama masjid. Jadi kalau misalnya lu mau sekolah, ya tinggal bawa buku aja gitu. Jadi nggak usah bawa tas atau bawa buku, apa yang lu mau sekolah lu bawa gitu. Siang-siang jam istirahatnya jam 12 ya kan, sholat makan sekitar 12:30 lah ya. 12:30 itu gue tiduran tuh masuk kamar. Itu gue kayak ditindiin gitu. Tuh, rinding semua badan. Wah, gue berontak. Akhirnya sadar lagi kayak gitu. Dan itu mulai awal tuh. Nah itu setelah itu setiap hari gue begitu. Sampai gue hafal kalau dia mau datang. Karena gue nggak bisa tidur kan. Karena memang gue nggak tidur. Akhirnya mata gue cekong dong, hitam di sini ya kan. Jadi setiap malam dia. Tapi selama itu muncul sosok-sosok tuh belum ada. Jadi semuanya kayak tindihan aja, tindihan lagi. Jadi karena udah semingguan gue kayak gitu, jadi gue udah biasa dong. Jadi setiap mau ketindihan itu kan, kalau orang tindihan saat tidur, terus lu ketindihan gitu, lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau ini gue masih sadar gitu. Jadi gue masih sadar, gue mau tidur, tiba-tiba dia mau nindihin gue gitu, gue udah punya pasang badan sendiri. Akhirnya gue bangun lagi gitu, jadi biar nggak jadi ketindihan. Akhirnya itu jadi nggak bisa tidur, jadi seger lagi. Udah gue ngapain lagi? Terus gue mau tidur lagi. Jangan kan mau tidur, niat lu diem aja gitu, bengong gitu. Itu langsung dari kaki tuh sampai sini tuh merinding gitu, maksudnya dingin, gitu ya? Berasa surut sampai sini, gue harus gerakin badan. Kalau enggak gue udah nggak bisa gerak, pokoknya udah kayak dihimpit kayak gitu. Suatu hari gue diemin bang. Jadi gimana, kenapa sih dia mau apa sih gitu kan? Pas gue diemin aja gitu, ya udah kayak jadi ketindihan gitu. Udah, jadi gue nggak bisa bergerak apa gitu, semua merinding gitu. Tiba-tiba gue giniin lagi, baru hilang lagi. Nah udah tuh, karena memang gue udah sering ketindihan kan. Singkat cerita, pondok itu waktu itu ada mau lomba pidato bahasa Arab gitu. Kan gue pengurus nih. Nah
waktu itu gue tidur lagi nggak tidur di ini bang, lagi nggak tidur di ruang OSIS. Gue mau tidur di kamar gitu biar rame gitu, karena gue udah agak takut nih, karena udah takut kan udah seringan kan, ya kira kita sekitar 15 atau 10 hari gue udah mulai ganggu nih gitu. Oh iya, sebelum itu bang, sebelum cerita situ, itu tuh gue sempat dikasih air dulu, karena ada kan Emai nih teman gue yang ketua OSISnya, bapaknya itu bisa lah gitu, kayak ahli hikmah juga mempelajari gitu ya. Itu juga masih keluarga pondok gitu. Lihat gue, lu kenapa man? Iya nih pak, gue digangguin gini, saya digangguin kayak gini. Oh ini gue kasih air. Gitu. Karena ngomongnya lu gue ya, orang Betawi ya gitu. Ya makasih pak gitu. Akhirnya gue dikasih air tuh. Ya tapi nggak mempan, malam-malamnya itu gue bisa tidur tuh, tapi sekitar jam 1, jam 2-an lah ya, mungkin tengah malam ya, jam 1-an mungkin. Itu gue bangun, karena gue keganggu, ada yang lagi pidato bahasa Arab gitu, jadi keganggu, akhirnya gue bangun gitu kan. Terus gue nengok ke kiri, namanya panggil aja Ozil ya. Zil, buset dah, lu jam 1, jam 2 semangat banget mentang-mentang mau pidato bahasa Arab gitu kan. Rajin banget lu pidato, training ya, latihan. Tapi dia terus aja pidato di sebelah gua nih. Ini gua tidur gini kan, tidurnya tuh ngampar pakai ini ya, kasur kecil-kecil gitu ya, kasur padang lah ya. Nah, dia di sini tapi madepnya sana ngebelakangin gua. Terus aja ngomong fasih bahasa Arab. Ngomong bahasa Arab terus sekitar udah, karena omongan gua enggak gua dihirauin sama dia terus pidato terus kan. Ya udah gua tidur. Udah tuh jam 5, setengah 5 kan kita bangun duluan, mau siap-siap sholat subuh. Terus gue juga kan tugasnya bangunin anak-anak ya, kum bangun subuh gitu. Saya cerita sholat subuh selesai, gue punya program untuk bahasa ya setiap habis subuh itu. Dan si Ozil nggak ada. Gue tanya, sama si Emai, si Ozil kemana? Gue lihat malam pidato rajin banget kok nggak ada. Lah, si Ozil kan cuti man. 2 hari ini dia memang pulang, nggak ada di pondok. Wah, kaget gua kan. Wah, berarti dari situ bukan si Ozil dong yang pidato kan, gua bilang kayak gitu. Yang harus sampai lo pidato itu bukan si Ozil berarti? Bukan si Ozil di situ. Ya pasti bukan, karena memang nggak ada kan, posisinya udah pulang 2 hari yang lalu. Dia memang izin pulang gitu. Karena kita di pondok juga boleh izin untuk pulang kan, kalau misalnya ada sesuatu pulang. Ada sesuatu lah yang kalau intinya untuk masalah keluarga atau apa, kita bisa pulang. Tapi di malam itu dia memang ya gue inget lah perawakan ya gitu. Tapi ternyata dia memang lagi cuti, nggak di pondok gitu. Nah gue kaget kan, baru kemarin gue lihat si Ozil pidato, gue bilang gitu kan. Baru pidato bahasa Arab, fasih banget. Orang gue tahu dia pengen pidato berapa hari lagi di bakalan lomba kan di Jakarta Barat. Ternyata lo bilang dia pulang, ya gue gila, siapa berarti di situ yang pidato ya, gue bilang gitu. Ya, berarti walaupun sosoknya itu ngebelakangin lu, tapi lu yakin banget itu perawakan si Ozil. Dan yakin. Itu tempat tidur si Ozil atau bukan? Kalau tempat tidur itu memang kalau di pondok memang kasur kita kan kalau misalnya awal-awal mungkin setelah itu dilipat atau apa, itu kan kita sekat lemari. Jadi tidur itu kita di mana aja. Jadi kasur siapa aja udah diampar-amparin, lu mau tidur di mana itu. Kebetulan gue ada tempat space kosong di situ. Gue tidur samping Ozil. Kan itu santri yang di situ tuh paling cuma 20 atau 25 orang. Jadi gue hafal banget satu-satu namanya sama muka-mukanya gitu. Sedikit soalnya. Iya, karena sedikit. Jadi itu persis Ozil, suaranya itu juga si Ozil itu. Sumpah. Itu si Ozil, dan gue kaget banget waktu ternyata bukan si Ozil. Gila, siapa tuh gitu. Nah, udah cerita si Ozil selesai, udahlah berarti memang gue bukan si Ozil dong yang di situ. Udah, karena memang situasi gue memang lagi diganggu, berarti ya gue relate ke situ. Oh ya, mungkin dia mau komunikasi tapi ya udahlah gitu. Esokan harinya, beberapa hari setelah kejadian itu, sekitar jam tengah malam ya, jam 1 malam, gue kebangun tuh bang. Nah kebangunnya itu gara-gara tadi juga, karena gue udah pas lagi tidur merinding, udah nyampe sini gue berasa gue bangun. Nah kan di bawah harus turun ke bawah nih, itu kan ada 2 tangga, kiri sama yang kanan. Yang kiri untuk masuk asrama, lalu yang ke kanan untuk yang menuju kamar mandi masjid tuh. Karena gue memutuskan tidak masuk ke kamar mandi yang memang kamar mandi kita, karena memang di situ ditaruh keranda mayat.
gitu. Ada bangunan kotak, memang di dalamnya sebenarnya buat tempat imam sholat gitu. Nah, jadi agak maju jadinya, tapi di atasnya ada keranda karena memang gua takut ya, memang gua kan lagi diganggu nih. Lagi diganggu, jadi nanti gua kenapa-napa nih ada keranda gini ya. Akhirnya gua memutuskan untuk ke kamar mandi yang ada di dalam masjid. Gue jalan tuh pelan-pelan karena kan posisinya ngantuk ya karena jam 1 malam. Terus gue jalan pelan-pelan, gue menuju tangga. Kan kamar mandi itu ngelewatin tangga yang kanan ya, yang kedua yang menuju akses kelas. Gue jalan tuh pelan-pelan. Pas gue mau hampir nyampe tangga, itu gue lihat kaki. Ih, ada kaki, gue bilang. Gue penasaran, takut juga tapi penasaran juga. Akhirnya gue jalan lagi. Pelan-pelan, kok ada kain gitu. Nah, gue merinding tuh pas gue lihat lagi sampai sini. Bener bang, itu tuh udah yakin banget itu pocong. Cuman karena gue takut, gue nggak berani lihat sampai muka gitu. Berarti ngeliat dari kaki sampai sebagian badan, sampai badannya aja itu pocong lu ya? Itu pocong, yakin banget gitu. Akhirnya gue beraniin jalan karena memang gue harus kamar mandi. Gue lewat dia saat biasanya gini kan, kalau misalnya pas gue lewat sadar harusnya hilang gitu, gue mikir gitu kan, pasti wah hilang nih pocong nih, gue lewatin itu, gue pura-pura nggak tahu nih hilang, nggak hilang. Jadi gue tetap gue lewatin tuh si pocong, terus gue belok kiri, lurus, gue ke kamar mandi. Itu pocongnya posisi di bawah tangga? Di bawah tangga tidur, kayak tidur aja gini, tidur terlentang gini. Cuman memang gue nggak berani lihat mukanya karena gue, kalau ini kan hanya kaki, itu juga kakinya ya bentuknya. Itu tuh kayak hangus gitu. Itu baru pertama kali gue lihat juga. Itu udah pasti hantu, udah pasti setan itu. Cuman gue penasaran itu apa gitu. Karena ininya hangus kesini, terus juga ininya juga compang-camping, kain kafannya udah compang-camping. Terus gue lihat sampai atas juga sama. Ya udah. Habis itu gue pura-pura gue nggak ngeliat aja, tapi udah gue pastiin itu udah pasti pocong. Wah itu parah banget dah itu, sumpah itu bener-bener sampai kamar mandi juga gue kepikiran. Nih gue mau lewat mana soalnya gue mau pulang. Karena memang gue shock, terus gue memang harus kamar mandi, jadi gue tetap jalan ke kamar mandi. Gue mau balik itu gue di kamar mandi lama tuh mikir, gue baliknya lewat mana ya? Soalnya nggak ada jalan lagi nih, jalan situ-situ aja. Tapi pas sudah gue selesai, alhamdulillahnya nih itu udah nggak ada. Pas lu lewatin lagi udah nggak ada tuh? Udah nggak ada sama sekali. Tapi biasanya kan kalau misalkan cerita-cerita itu kan, kalau ada pocong atau apa, itu ada bau bangke atau bau busuk atau apa. Ini nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar ya gue biasa aja jalan mau ke kamar mandi gitu malam-malam. Ya memang posisi masjidnya juga kan terang, di luar itu kan dikasih lampu semua kan biar terang. Itu memang di dalam masjidnya itu memang gelap tuh. Udah tuh. Padahal di dalam masjid itu ini kan si pocong tadi, ini gue jalan di sampingnya sini itu ada marbot yang lagi tidur, tapi di dalam masjid. Gue tahu di tempat dia di situ. Gitu. Berapa malam setelah kejadian pocong itu, gue mikir kan, gue digangguin mulu nih, gue bilang gitu kan. Sampai gue pucet, nggak bisa tidur. Gue tapi cerita sama Emai kalau masalah ini ya. Gue nggak tahu si Emai masih ingat atau nggak sekarang gitu. Nah, gue niat sama Emai buat sholat tahajud tuh malam. Nah, gue tidur sama si Emai sama gue tidur nggak di ruang OSIS, tidur di kamar ini ya, santri ya, yang satu kamar itu tapi besar. Nah, layoutnya nih kalau boleh gue gambarin, ini kan kamar di atas karena itu memang aslinya masjid ya, dijadikan kamar. Jadi kalau dari kamar gua itu ke masjid tepat di depan ruangan imam, kan ada sop pertama ruangan imam itu ya. Itu kelihatan ada kotakan buat nembus ke masjid itu, Bang. Itu. Bisa ngeliat ke arah imam lagi. Iya, bisa lihat ke arah imam. Jadi gua sekitar jam 2:30 atau jam 3 gua bangun. Tapi malah sholat nih. Ya akhirnya jadi nggak sholat gitu. Mager-mageran gitu. Iya, mager-mageran. Nggak jadilah, gua ngantuk banget. Tapi gua kan karena memang si dari masjid ke kamar itu bisa kelihatan, jadi suara juga kelihatan, kedengeran dong Bang, ya kan? Tapi kayaknya ada yang sholat gitu. Soalnya gini, kalau misalkan nggak ada aktivitas, itu kan lampu masjid itu di dalam itu kan mati. Nah, pertama suara kedengeran, terus kedua ada cahaya dari bawah gitu ke atas gitu, ke kamar, lampu nyala, berarti kan ada aktivitas nih masjid. Gue lihat si Emel lagi sholat. Si Emel jadi sholat, tapi gue malas lah, gue tidur gitu.
Nah, terus si Emai juga di malam itu juga bangun juga. Tapi nggak bebarengan sama gua. Entah gua duluan atau Emai duluan yang bangun, itu gua nggak tahu. Tapi Emai juga sama. Kalau pas ngeliat ke bawah gitu, gua lagi sholat. Karena malasnya tuh karena wah si Emai sholat duluan, jadi gua nggak dibangunin lagi. Udahlah gua malas. Besoknya gua cerita, Mai, lu sholat duluan, bukan dibangunin gua, kan gua udah bilang gua mau sholat tahajud. Kagak, gua nggak sholat man. Lah, bukannya lu yang sholat, lu baru bangunin gua ngeliat lu kok di masjid di bawah. Lah gua ngeliat lu di masjid, gua bilang di bawah. Lu nggak sholat beneran? Enggak, gua nggak sholat. Gua juga nggak sholat. Dia sholat siapa? Nah, di situ tuh langsung tatap-tatap bangun kita. Berarti bukan lu, bukan. Lu juga nggak sholat man? Enggak. Tapi gue lihat jelas itu lu sholat. Gitu kan. Udah. Berarti lu selisih waktunya nggak tahu nih. Nggak tahu. Dia duluan, tapi di saat lu bangun ataupun si temen lu bangun itu masing-masing mereka ngeliat antara lu berdua itu ada yang sholat di bawah. Iya. Padahal dua-duanya tidur semua. Tidur semua. Jadi nggak sholat. Jadi cuma kebangun doang, terus ada karena ngelihat cahaya di masjid berarti ada aktivitas, kita nengok gini kelihatan. Masih Lukman sholat kagak bangunin gua, kata si Emai. Ya gua juga bilang, pas si Emai sholat duluan, gua mager lah ke bawahnya. Gua kagak dibangunin, udah gua tidur lagi. Oke. Nah, itu. Gua nggak tahu yang sholat itu siapa, tapi emang sosoknya menyerupai gua sama menyerupai si Emai. Orang biasa lah kayak lu lah pokoknya. Iya, orang biasa kayak gue. Gue juga nggak takut kan, itu man boleh gitu aja selesai. Nah, setelah kejadian itu, beberapa malam setelah kejadian itu, gua kebangun lagi. Pokoknya sebenarnya nggak kebangun ya. Sebenarnya bangun tidur gitu aja gitu, kayak karena tidur ayam gitu aja. Rasa gua mau kencing lagi, gua ke bawah lagi dong ke kamar mandi. Tapi tetap gua nggak ke kamar mandi santri, enggak, karena memang di situ ada keranda, gua takut gitu. Iya, gua tetap ke kamar mandi masjid. Gue jalan pelan-pelan tuh. Karena kejadian itu gue agak pelan-pelan nengok-nengok ke itu. Karena gue agak berani jalan ke situ karena gue pikir gini, kan ada marbot masjid gue yang tidur di dalam gitu. Kan lurus, tangga lurus mentok, gue ke kiri. Tiba-tiba tengkorak bang jatuh. Kepalanya doang tapi nyangkut di pagar antara masjid sama kamar mandi, kan ada pagar besi begitu. Nyangkut. Gue nge-freeze tuh. Apaan tuh? Lama tuh bang, gue maju lagi. Astagfirullahaladzim, tengkorak ternyata. Tapi tengkoraknya tengkorak biasa, biasanya nggak ada darah, nggak ada apa, tengkorak semua. Tak mulutnya itu. Kepalanya aja sama mulut, tak suara gitu. Gue kedip-kedipin mata, gue lihat hilang, udah nggak ada. Hilang, udah gue ke kamar mandi. Lewatin tuh, kan itu pintu, jadi kayak pintunya pintu besi tuh, ada besi-besi, terus ada pintu, kira-kira bisa muat, satu orang doang gitu. Jadi di pinggir pintu tuh kayak gue dihadang, mau masuk dihadang sama tengkorak gitu, truk. Dari situ, ya kerangnya paling 5 atau 10 detik ya, itu hilang, tiba-tiba hilang. Jadi kalau gue pernah dengar cerita-cerita gitu kan, semuanya bentuknya hologram, enggak bang, di gue itu semua nyata. Kelihatan jelas semuanya, semua jelas, nggak ada hologram, semua nyata, nggak ada bayangan hitam, nggak ada bayangan putih, semua nyata gitu. Iya, karena memang ini kan yang gue bilang awal tadi, ini runtutan kejadian ya. Jadi dari mulai gue diusap-usap sampai nanti akhirnya gue ceritain. Gue cuma nggak ngerti ini kenapa sih kok tiba-tiba gitu, apa yang ada yang mau disampaikan atau apa, gue nggak paham. 2 hari setelah kejadian tengkorak, jam 7 pagi, gue mau beli sarapan tuh bang, kan boleh ya kita boleh keluar sekitaran, memang yang jualan juga masih kerabat di pondok itu. Jadi gue mau beli nasi uduk. Nah, gue dengar tuh cerita orang sambil gue beli sambil dengerin. Kemarin satpam ada yang digangguin sampai kabur gitu. Wah, kemarinnya itu gue nggak tahu ya, kemarin entah malam kemarin atau memang udah lama gitu. Maksudnya yang 2 hari lalu atau apa, gue nggak tahu. Ya gangguin apa? Ada kakek-kakek katanya. Kakek-kakek rambutnya panjang, jenggotnya panjang, mukanya pucet, matanya hitam semua, katanya kayak gitu. Kata si orang-orang cerita nih ya, orang-orang cerita, gue sambil beli nasi uduk, orang-orang kan ada yang makan di luar gitu, makan sambil duduk. Ada juga yang kuli-kulinya juga, memang di depan pondok gue itu kan lagi dibangun tol ya, tol itu sebuah tol. Apaan digangguin apa? Kakek-kakek yang tadi gue sebutin, tapi sini usus
ngegantung terbang gitu. Kayak kuyang gitu ya? Iya kayak kuyang bentukannya, tapi palanya pala kakek-kakek, semuanya putih, rambut putih, jenggot putih, dan berbahasa Belanda sambil marah-marah. Oke. Gua nggak komen apa-apa sih, cuman gua kaget aja. Ih, ternyata bukan gua doang orang lainnya digangguin, berarti ada hal yang nggak bener nih di situ tuh, ada yang salah mungkin prosesnya atau gimana gitu. Gua nggak ngerti. Dari situ udahlah gua habis itu gua dengerin itu ya. Setelah kejadian itu ya mungkin gua digangguin udah 20 hari atau 25 hari lah ya. Ganggunya tetap sama, nggak bisa tidur, gua rep-repan gitu. Dan ganggunya juga gue juga bingung nih, bukan malam aja, orang malam siang. Pokoknya kalau misal lu diem, dia datang. Pokoknya lu nggak boleh diem. Pokoknya lu kalau misal lu diem gini aja, capek istirahat gini, langsung gitu. Jadi kayak setiap hari tuh kayak mantau gue, kayak ngikutin gue gitu. Biasa pondok kan kita punya program ya, setelah program makan malam, terus program belajar malam selesai, kita udah waktunya istirahat lah gitu. Dan gue tidur nih di ruang OSIS gitu. Sebelum tidur gue biasa baca buku dulu gitu kan, baca buku. Tapi posisi itu gue memang sendirian. Jadi si Emma itu lagi nggak ada, nggak tahu kemana, tapi memang ada, cuma lagi nggak di ruang itu. Nah, gue baca buku, gue udah ngantuk nih. Ya udah, gue mau tidur deh gitu. Gue taruh buku, gue selimutan nih. Tapi selimutan nggak sampai muka ya, sampai badan doang. Okay. Nah, merinding tuh dari kaki. Kesel kan gue. Udah gue bangun lagi. Diam dulu mungkin 5-10 menit gitu kan. Gue baca buku lagi, udah gue tidur lagi. Nah, akhirnya karena gue pengen tidur gitu, gue tutup tuh muka gue. Dari selimutan, dari ujung kaki sampai ujung pala, pokoknya selimutan gitu. Nah, merinding lagi nih bang. Lampu gue matiin ya, lampu gue matiin, udah matiin, terus gue merinding. Selimutan. Nah, di situ ini gue merinding. Kaki gue seperti biasa kayak mau datang. Tapi biasanya kan nggak ada apa-apa gitu ya. Gue bangun itu supaya gue nggak kerap-rapan. Awalnya itu niatnya gitu. Karena memang kejadian yang kemarin-kemarin juga ya nggak ada apa-apa gitu. Cuman gue mau ditindih-tindihin aja. Ya pas gue buka selimut gue, tiba-tiba bang, itu ada perempuan. Nih, merinding gue. Gue tuh tadi kan gue cerita pocong, cerita tengkorak. Tapi kalau cerita gue sebutin perempuan, gue langsung merinding. Kayak seakan-akan dia kayak hadir gitu. Sampai sekarang nih, gue merinding banget. Gue masih ingat banget itu sosoknya. Sampai sekarang masih ingat. Itu, tapi mukanya bukan muka yang hancur gitu bang. Mukanya nggak hancur. Cuman dia mukanya putih pucat pasi ya. Matanya hitamnya itu nggak ada putihnya, hitam semua. Terus karena memang gue nggak tahu dari badan ke belakang itu gimana, tapi memang posisinya itu memang gue nggak bisa lihat itu karena memang jaraknya itu sama muka lu itu cuma sejengkal bang, sama muka gue. Jadi gue tidur gini, dia melayang di atas gue begini. Muka sama muka? Muka sama muka. Cuman dia doang nih. Kalau setiap gue cerita ke orang gitu, misalnya ke teman gue gitu, sampai sekarang gue pernah digangguin setan di pondok gue, sosok itu yang bikin gue merinding. Jadi kan memang bener-bener mungkin suka ngikut gue juga nggak tahu ya. Cuman sosok itu bener-bener yang bikin gue sampai sekarang merinding. Yang gue ingat, yang gue lihat itu pakai kerudung orang zaman dulu bang, yang asal kayak orang Betawi itu, kita doang gitu. Nah dari situ, astagfirullahaladzim gitu. Tapi itu lama banget gue tatap-tatapan itu. Gue udah baca doa tapi dia nggak hilang-hilang bang. Akhirnya gue ngegerakin badan gue untuk duduk senderan di tembok. Hilang. Tapi pas gue nengok kiri ada bapak-bapak berdiri, gue nengok kanan ada nenek-nenek berdiri. Merinding gue sumpah. Kan ke sebelah kanannya pintu ya, pintunya itu kebuka. Di situ ada anak kecil, tapi yang ini sosok hitam semua gitu, maksudnya nggak cuman siluet gitu. Itu kemungkinan yang cewek tadi sama laki-laki besar sama 2 anak kecil cewek cowok gandengan gitu. Nih gue detailin, kakek-kakeknya itu nggak berbentuk hantu
serem bang. Jadi dia pakai, masih ingat banget, tapi gue kalau ceritain udah ending terakhir ini tuh gue selalu merinding ceritain ini dibandingkan yang setan-setan yang pocong dan lain-lainnya. Kita pakai baju sanur ya, sanur hitam putih ya, kemeja sanur, terus sama celana hitam, sepatu pantopel hitam, kayak orang-orang ini ya, apa namanya, Indo gitu ya, kayak orang Indo blasteran, cuman kaki-kaki tapi kakek-kakek kayak orang yang kaya pada zaman dulu gitu. Rambutnya belah pinggir, agak-agak uban. Ya mungkin kalau digambarin itu sekitar umur 70 tahun, tapi 70 tahun gagah, tau gak bang? Iya, jadi nggak kelihatan kayak yang 70 tahun kakek, tapi 70 tahun kakek, 70 tahun yang gagah gitu. Dek, iya kek, gue bilang gitu. Tapi posisi gue lagi duduk tuh, duduk gini. Maaf ya dek, selama ini hampir sebulan saya ganggu gitu. Oh iya kek, saya nggak bisa tidur, nggak bisa ini karena keganggu banget. Sebenarnya ada apa sih gitu. Saya boleh nggak tinggal di sini gitu. Kakek ya beserta nenek sama keluarga saya yang di depan pintu tadi. Nah, yang cewek, cowok sama anak 2, tapi bentuknya itu siluet hitam aja gitu. Yang nenek-neneknya tuh pakai kebaya kayak warna hijau gitu ya, sama kerudungnya kayak kerudung zaman dulu gitu sama. Tapi bukan yang nyosokin gue ya bang, karena itu masih muda. Kalau yang itu gue kenapa gue masih tahu masih muda, karena bentukannya nggak yang setan nenek-nenek, karena persis ya muda gitu. Kayaknya yang ini yang siluet ini, karena dari siluet itu kerudung kayak gini itu ada gitu. Jadi samar-samar nggak jelas kalau yang di pintu itu. Iya, sana boleh nggak saya tinggal di sini? Saya bilang jangan kek. Di sini kan tempat anak-anak santri, di kamar. Nanti mereka pada takut. Terus saya boleh tinggal di mana? Di belakang aja kek. Di sana kan ada tempat gudang komputer tuh yang udah nggak kepake, barang-barang nggak kepake. Biasanya ustadz saya kalau misalnya nemuin hal kayak gitu, itu ditaruhnya di situ. Gitu. Oh gitu ya. Sekali lagi kakek minta maaf ya nak, selama ini gangguin kamu. Baik kalau kayak gitu, kakek boleh tinggal di situ ya. Boleh kek, silakan. Silang. Nggak berapa lama itu ya, azan subuh, selawat sebelum subuh tuh. Udah gue nggak tidur tuh. Udahlah, gue aktivitas seperti biasa. Besok paginya gue aktivitas seperti biasa dan badan gue seger bang setelah itu. Jadi masih kayak sebelumnya? Iya, nggak kayak sebelumnya. Terus malamnya gue tidur enak, siang tidur enak. Jadi memang benar-benar kayak minta izin, tapi dia mungkin bingung kali ya mau komunikasi sama gue, tapi gimana caranya? Ya, tapi akhirnya malah nampakin diri sendiri. Gitu. Biasanya kan ada yang kesurupan dulu siapa, terus mau ngobrol kayak gini, ini dia nampakin ke gue langsung gitu. Tapi alhamdulillah ya nggak berbentuk serem, memang berbentuk orang cuma pucat gitu. Ya kan, gue kan punya ruang OSIS nih yang gue bilang cerita tadi kan, punya ruang OSIS, biasa gue tidur di situ karena coach yang megang. Nah yang gudang tadi bang, yang gue bilang suruh tinggal di sana, itu ustadz gue manggil tuh, man, kamu kan tidurnya kadang di ruang OSIS nih, gitu. Terus tidur juga di bareng sama santri, biar punya jarak antar pengurus sama santri, supaya santrinya ada rasa takut lah gitu ya sama pengurus gitu, sama kakak kelas. Di itu ya, kamu itu gudang yang belakang diberesin gitu. Nanti jadi tempat tidur kamu sama Emma itu berdua gitu. Waduh, di situ pak emang gak ada tempat lain set. Udah di situ kan agak jauh sama santri, jadi kamu juga kalau mau belajar atau apa juga enak kan di situ. Kalau memang di depannya tuh kan gue bilang tadi dekat sama jalan raya ya. Kalau misalnya di lantai 2 ya tetap kelihatan ramai-ramai. Tapi kan itu kan gue kasih tempat di situ. Waktu yang itu kan akhirnya singkat cerita diberesin, udah rapi lah jadi kamar gue. Hari apa ya, malam Jumat, hari Jumat kalau nggak salah, Jumat malam ya. Gue sendirian tuh bang di situ. Si Emma ini lagi pulang tengah malam, sekitaran jam 12 itu Emma pulang, tapi gue nggak tahu. Gitu. Cuman gue taunya ada suara pintu, rok aja gitu kan. Ada suara pintu,
gue tidur tuh posisi jadi gini. Jadi si gudang itu dibikin yang satu pintu. Nah ada ruangan satu kayak kontrakan nih. Ruangan satu buat naruh lemari gua sama buku-buku gitu ya. Terus ada ruang lagi di dalam buat tempat tidur gitu. Tapi nggak ada pintunya. Pintunya cuma pintu depan aja gitu. Nah si Emma itu karena pulang terlalu larut malam ya dari rumah. Karena dia kan paling nggak izin pulang, mau pulang jam berapa aja karena dia keluarga pondok kan nggak masalah itu ya. Jadi agak bebas lah gitu. Akhirnya dia pulang tuh tidur, cerita dari Mema ya. Gue tidur tuh nggak sejajar man sama lu gitu. Jadi lu madep ke sana, kaki di pintu. Jadi kaki ketemu kaki lah gue tidur, tapi bentuknya L, jadinya gitu. Karena gue udah ngantuk banget gitu kan. Nah pagi-paginya, ini cerita pas pagi-pagi karena gue bangun kaget banyak tanah bang. Jadi pas gue bangun subuh, gue bangunin, Mai, ini kok banyak tanah sih? Kata gue gitu kan. Dia bangun, iya tanah, lah beneran gue ditimpa tanah kuburan, kata dia gitu. Nah ternyata pas waktu dia tidur, dibangunin sama kakek-kakek katanya. Tapi kan ada yang ngantuk. Dek, bangun. Tidur aja jangan kayak gitu, samain sama teman kamu. Dia gitu. Nah, gitu-gitu aja. Terus dilempar sama tanah kuburan. Nah tapi dia bangun kayak nggak sadar, jadi bangun nih. Tapi dia belum sadar tuh kalau memang beneran ditimpuk sama tanah kuburan. Akhirnya dia tidurnya sejajar sama gua. Pagi-paginya gua bangun duluan, gua kaget. Dia aja pas bangun, dia juga kaget. Tanahnya beneran ternyata bukan gua kira gua mimpi dibangun sama kakek-kakek. Gitu. Jadi pas gua bangun itu tanah banyak banget, tanah merah banyak banget di tempat tidur gua. Ini serius, Mai? Lu ditimpuk oleh taman kuburan, gua bilang. Iya serius, jadi gua tidur tuh nggak sama-sama lu bentuknya L, jadi kaki ketemu kaki tapi bentuknya L. Gua dibangunin, jadi gua kira gua mimpi ya. Gua ya aja gitu. Terus gua ditimpuk, suruh pindah, terus gua pindah. Tapi mata gue yang nggak ngebuka gitu sampai kayak sadar nggak sadar. Tapi tiba-tiba tanahnya nyata. Bentuknya benar-benar tanah gitu. Ya tanah. Ada yang gumpal, ada yang udah serpi-serpihan. Itu kan tempat tidur gua karpet kan. Akhirnya ya gue bersihin gitu. Wah. Dan lu tinggal di ruang bahas komputer itu berapa lama waktu itu? Sampai lulus? Itu gua mau ke kelas 3 ya. Mau kelas 3 gua pindah situ sampai lulus di situ. Tapi setelah kejadian itu udah nggak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh lagi? Nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Wah. Gitu. Itu tuh parah sih, sampai gue juga bingung kok bisa ada tanah gitu. Biasanya kan cuma di dalam mimpi doang, pas bangun itu kan nggak ada apa-apa gitu. Iya. Ini kenapa tanahnya? Bisa tanah beneran ya? Iya. Dan lu tau gak sih, maksudnya lu sempat nyari tahu gak sih ke pak kiai lu atau ke warga sekitar tentang kakek-kakek yang nenek-nenek itu yang sempat minta izin untuk tinggal di pesantren lu tuh siapa sih sebenarnya gitu? Sempet nanya nggak atau nyari informasi gitu? Ya, gua waktu setelah gua taruh situ kan gua bilang sama kiai gua, karena dia juga tahu kalau memang gua digangguin gitu. Gua bilang, Ustadz, gua bilang gitu. Kemarin datang tuh kakek-kakek sama satu keluarga lah, minta izin buat tinggal di atas. Tahu nggak siapa di situ itu sosoknya? Wah, nggak tahu saya mah, tadi gitu. Tapi malah saya diomelin. Kenapa nggak izin saya dulu, main naruh-naruh aja lo di situ, tadi kayak gitu. Kan, ya Ustadz mana saya tahu, orang saya langsung hadap-hadapan. Taunya Ustadz kalau itu biasanya dengar kalau Ustadz nemu hal kayak gitu ditaruhnya di situ. Karena dulu memang waktu saya belum masuk situ ya, Ustadz saya pernah ngejar itu, katanya ya, pengejar kuntilanak gitu. Jadi di masjid di atas itu ada kuntilanak, dikejar, diselepet pakai sejadah gitu. Terus sampai dikejar ditaruhnya di situ. Gitu. Makanya gue inget di situ, makanya gue taruh di situ. Gitu. Makanya lu izinin untuk tinggal di gudang bekas komputer itu. Iya, karena gue inget itu. Karena gue mikir, emang kalau posisi gue sadar, makanya gue tahu di situ tempat gudang biasa naruh di situ. Soalnya kalau posisi gue mimpi kan gue enggak, ini mah benar-benar sadar gue. Diajak ngomong itu benar-benar sadar. Dan juga gue juga nggak ngerti kenapa gue yang digangguin, kenapa mereka minta izin sama gue. Dan lu nyari tahu nggak kenapa sampai akhirnya mereka itu kok izinnya sama lu gitu? Lu tahu nggak gitu kenapa? Gitu? Mungkin lu pernah melakukan kesalahan atau ada apa gitu? Gue juga nggak tahu. Cuman waktu dulu, gue kan yang gue bilang tadi, gue pindah di kelas 2. Di kelas 1 itu kan gue kelas 1 SMA, ini kan gue pindah kelas 2 SMA. Di kelas 1 SMA itu kan gue beda pondok nih di Bandung.
Nah itu gue belajar pencak silat gitu. Oke. Terus ada baca-bacaan kayak gitu kan, ada baca-bacaan kayak gitu. Oke. Iya, mungkin dari situ gue punya pegangan atau punya hodam kali kata orang gitu ya. Karena memang harus pakai mahar atau puasa itu gue nggak nerusin lah, gue malas gitu. Tapi mungkin Iya. karena memang itu masih ada sisa. Mungkin si makhluk gaib ini tahu gitu. Oh. Jadi akhirnya narik ke gua gitu. Iya, Mungkin karena lu pernah relate-nya. belajar seperti itu gitu Iya, ya. mungkin ya. Iya. Mungkin seperti itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya lagi nih. Lu tau gak sih asal-usul sosok-sosok itu pada dari mana sebenarnya? Kok bisa mampir ke pesantren lu gitu? Itu kan yang gue cerita tadi, di antara di jalan raya itu kan ada space ya antara kiri sama kanan gitu ya. Itu tuh rumput-rumput gitu yang dibuat bikin arang gitu. Itu kata Nyai itu dulu kober, kuburan zaman-zaman perang gitu, kuburan zaman-zaman dulu. Makanya kenapa yang tadi ada sosok kakek-kakek kayak kunyah ngomongnya kayak bahasa Belanda marah-marah gitu. Dan di situ mau dibuat tol, tapi memang Sidik punya Sidik cerita itu nggak ada selamatan atau apa gitu. Memang nggak ada tambah kuburan. Mungkin kalau pengembang asal nancep juga nggak tahu kalau itu kuburan. Gitu. Misal nancep tiang-tiang gitu juga nggak tahu karena udah nggak ada nisan, nggak ada nggak apa-apa. Memang kalau orang situ tahu kalau itu adalah kober kuburan. Jadi kayak minta izin buat tinggal. Jadi kakek-kakek itu kan bilang ke gua tadi, boleh tinggal di sini nggak? Karena tempat saya diacak-acak. Oh, sempat ngomong begitu dia? Iya, ngomong kayak gitu ke gua. Tempat saya diacak-acak, nak, di depan. Kamu tahu kan? Gitu. Berarti dijadiin gitu. jalan tol itu? Ya, jadiin tol itu. Jadi satu keluarga itu mungkin mau punya tempat baru. Mungkin kalau di jalan tol kan rame ya. Walaupun di situ juga rame. Atau mungkin juga memang ada jin-jin yang gua rasa sih, karena gua berprinsip kalau itu kan hanya jin gitu ya. Yang jin yang biasa tunggu di situ nyata keusik terus minta pindah kemana gitu. Atau memang itu juga memang akal-akalan si hantu itu aja ya untuk memunculkan diri dia. Tapi kenapa sampai sebulan gitu? Jadi karena gue mikirnya bertolak belakang. Ini kok gue digangguin sebulan hanya untuk minta izin, atau memang itu si setan memang iseng mau gangguin gue aja. Gitu. Jadi agak bingung nih sampai sekarang. Gitu. Mungkin pas Antara Malam bisa menilai sendiri apa nih maksud dari sosok tersebut nampakin diri ke Mas Lukman ini. Oke, paling Bu rasa cukup sampai sini aja kali podcast malam ini ya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan ke pasukan Antara Malaman sebelum kita tutup podcast malam ini? Ya, pokoknya kalau misalkan ada hal-hal yang gaib yang nakutin kita gitu ya, kan sejatinya kita kan lebih ini ya, lebih mulia gitu ya. Kalau rasa takut wajar, tapi jangan terlalu berlebih. Gitu, jangan terlalu berlebih, tetap ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berdoa. Pokoknya yang bikin kadang lihat ini jadi kecelakaan, lihat ini jadi kecelakaan, menurut gua itu karena kepanikan kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lihat suatu hal yang memang di luar nalar kita, lebih baik cerna dulu. Apa tuh ya? Gini. Oh itu. Baru lo bisa bertindak mengulari, silakan. Asal jaga. Yang penting jangan lu lihat terus lo langsung kabur. Biasanya orang panik kabur ke kanan, ke kiri, ke belakang. Itu tiba-tiba ada kecelakaan atau apa. Itu yang bikin masa ini sih yang fatal lah gitu. Dan itulah kata-kata penutup untuk podcast malam ini dari Mas Lukman. Dan Mas Lukman, thank you banget waktunya untuk share pengalaman mistisnya di Lentera Malam. Dan buat pasukan Lentera Malam, thank you banget yang udah nonton sampai detik ini. Boleh dong tinggalin like-nya atau komennya di kolom komentar. Dan gua rasa podcast malam ini sampai sini aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mas Lukman izin pamit. Bye.